الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 70 put. Halaman 70 put. Mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Nyo masuk dalam wasiat yang 9. Wasiat yang 9 artinya wasiat para ulama yang kana pegat lagi nyo, yaitu artinya langkah-langkah cara-cara untuk dekat dengan Allah, untuk dicintai Allah, untuk mendapat ridha daripada Allah. Yang pertama taubat, yang kedua qanaah, ya kan? Jadi kemenan. Yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat mempelajari ilmu syar'i. Ya, kita hana ibadat mentang-mentang hana pelajari ilmu yang ken. Jadi ibadat laju, minta ilmu laju. Ya, nyanggat ibadat tu, munyo sambil tak ibadat, itanya sabi-sabi dalam mengkaji ilmu agama. Sebab ibadat yang tanyo sabi-sabi tak topangi dengan ilmu agama, nyo ibadat getanyo lagi tanaman yang terawat. Jadi munyo ibadat menteng hanali tamita ilmu, nyo lagi tanaman hana terawat. Ubai nagat jut na beda. Tapi ada pi kurung-kurung get bacut ibadat, tapi munyo sabi-sabi lam mita ilmu, nyo lagi tanaman terawat nyo get. Nyo salah sabuh long. Yang keempat nyo wasiat yang 9, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Dan di antara wasiat yang 9 adalah mempelajari ilmu syar'i. Teh ilmu syar'i hino yaitu ilmu yang 3 yang akan dijelaskan. Teh ilmu yang leh nyucit ka maklum leh macam ilmu, yaitu ilmu yang mensahkan ibadat nyan pun. Wajib pelajari ilmu supaya ngak sah ibadat teh. Baik tak ibadat menteng, ilmu hana, ibadat hana sah, hana terdepu. Yang kedua ilmu yang mensahkan akidah, untuk kesah iman tu. Tak ibadat sabina iman kah naga bereh. Yang kedua ilmu untuk memperbaiki hati. Jadi perasaan yang hidup bahati, karena perasaannya na yang bahaya aja, na yang hana bahaya. Jadi bertaturi teh perasaan-perasaan yang membahayakan. Tentu membahayakan bagi ibadah gedanyo, maka perlu diketahui. Nyokenyo untuk geken dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ya, ilmu fikah, ilmu untuk sah ibadat, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman, dan ilmu untuk memperbaiki hati, ilmu akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia. Dengan Allah baik ria, dengan Allah baik ujub, dengan manusia baik dengki. Kemana ini? Katakan ilmu membersihkan hati, kan pergi hati dengan manusia mentang, tapi juga termasuk dengan Allah. Kan pergi hati dengan Allah mentang, tapi termasuk pergi hati dengan manusia. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan muzakkiyal qalbis qala. Artinya, dan pelajarilah ilmu yang mensahkan ketaatan dan akidah. Pelajari merenung ilmu untuk sah taat tu dan untuk sah iman tu, akidah, iktikad atau keyakinan, dan ilmu yang membersihkan hati. Sebab ini ilmu untuk sah ibadat saya kita pelajari. Ilmu akidah, ilmu untuk membersihkan hati hendak kita pelajari. Nyo hati boleh saja. Hai walaupun tak ibadat, tak ibadat, tapi hati boleh, karena hendak tim ilmu untuk membersihkan hati. Nyo jangankan nilai hana tamita ilmu, tamita ilmu untuk pergi hati, hendak tim amal. Hantar tim praktek ilmu pergi hati, hai tim pergi hatinya. Ilmu kana, tapi hati hai tim boleh. Bahkan karena hantar tim praktek untuk pergi hati, makanya perasaan yang hidup bahati tanyo, nyan harus dapat getanyo ketahui nyan perasaan nyan puji, putranan di masing-masing.
supaya nggak dapat hindari. Ya, menyulagenyo rasa bakti tinyo pugekeun. Menyulagenyo rasa bakti tinyo pugekeun. Ibadah untuk pedih pugekeun. Ibadah karena bangga pugekeun. Hana senang ke manusia pugekeun. Kayak kan? Jadinya madum-madum harus tahu perasaannya supaya dapat kita bersihkan. Maka bersihkanlah olehmu akan hati itu. Maka wajiblah terhadap kedanyo membersihkan hati. Penjelasan nya uraian di, yakni wajib atasmu wahai salik, wahai orang yang menjalani jalan akhirat, yang mengingini sesuatu yang dapat menyampaikan kepada ridha Allah dan Rasulnya. Wajib atas kedanyo wahai orang yang berjalan mendekatkan diri kepada Allah, yang salik gekun, yang menginginkan getanyo toteh kepada Allah, menginginkan getanyo mendapatkan ridha Allah dan juga ridha Rasulullah. Maka putra wajib bahwa engkau mempelajari ilmu yang mensahkan ketaatanmu dan ibadahmu berupa wudu, salat, puasa, zakat, haji dan muamalah sesuai dengan syariat yang suci. Karena beramal tanpa ilmu adalah batil. Beramal ilmu hana nyan hansah nya makna batil. Maka yang pertama sekali hino yang ke pelajari ilmu untuk sah ibadat. Bersesuai lagi syariat. Lagi mesti ilmu tentang wudu, salat, puasa, zakat, haji dan muamalah. Jual beli itu bagaimana supaya baik nak khianat. Sewa menyewa itu bagaimana, pinjam meminjam, utang menghutangi itu bagaimana supaya baik nak khianat. Itanya udah sembahyang kabere ilmu ibadah, ya kan? Sembahyang, zikir, kok jai ibadah, tapi waktu muamalah cukup rusak. Waktu utang, khianat bak utang. Waktu publo barang gop, terjadi penipuan bak publo barangnya kan kaget dah hanaget sitnya. Nya kedarat hanaget sitnya berarti hansip ilmu muamalah. Nya juga wajib getanyo pelajari. Supaya dapat kita amalkan. Jadi mulai dari yang 4 buah wudu, puasa, zakat, yang kejut dan nyobut sabah wate tabut ilmu tasawuf, sabah wate tabut ilmu akidah, ilmu tauhid, sabah wate benar tabut ilmu fikah. Betok seminggu sabah wate mesti ilmu tasawuf saja tabut. Sedangkan fikah dengan akidah kahana ada tapreh dan tamatnya baru tabut kita lain. Yang hai repot tamat kadang kan meninggal kita nyo. Hana meninggal tanyo tajak but le ataupun tajak but merupa jak le kesibukan tapi kibansit sekurung-kurung ijil hebah wate benar tabut dalam seminggu yang sekurung-kurung. Yang pertama hinana ilmu fikah, ilmu tauhid apa, ilmu tasawuf apa, menyoga pegah dalam kitab matan ihya putra ke pegah ini dalam kitab Mursyidul Amin. Nyan apabila leuro mantang thira urung hana hidup dalam majlis ilmu nyan kasih untuk batat hati leuro pulam seminggu 3 saya taduk dalam majlis ilmu sama dengan ke 6 uro kosong hati tanyo dari ilmu leuro 3 baru tadingo nasihat leuro 3 baru tadingo ilmu nyan leuro nyan kasih batat hati itu kasih releh hati dia kepegah. Makanya dalam setiap hari benar dengar nasihat, dalam setiap hari benar dengar ilmu. Apakah bunga cauro malamnya benar. Makanya hanjut sabah hotel kena pelajari ilmu. Hai kah nak dengar lagi nyo tersimak kitab dengar nasihat. Nasihat itu juga penyampaian ilmu. Maka kebata ate itu. Jadi hina ko pegah wajib belajar ilmu untuk mensahkan ketaatan katanya. Karena beramal tanpa ilmu adalah batil. Berkata Ibnu Ruslan rahimahullahu taala di dalam kitab Zabad putra gekeun. Ini berarti kata ulama, ini bukan hadis. Ini ungkapannya sering tadi dengar. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata ulama. Nyankeun ulamanya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu nyan amal-amalnya mardudah ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Urang pubut ibadah kan lagi ilmu nyan ibadah getanyo hang getuang getulak oleh Allah taala. Yang ban. Yang keji tanyo yang na terdepu cuma ibadah sagai lain talit dunia. Yang mana itu?
sehingga hang nampak minta ilmu nya ibadah hana beres ilmu yang taliknya dunia yang taliknya hana dapat tapua gede nyo kehina masalah hidup. Dan juga wajib atasmu untuk mempelajari ilmu yang mensahkan akidah. Hanya wajib juga kita pelajari ilmu untuk ngasah akidahmu, yaitu dengan akidah yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tanya urung Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah yang dibawakan oleh dua imam besar, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kiban model akidahnya, akidah yang mempelajari tentang i'tiqad 50, mempelajari tentang sifat yang wajib ba Allah, mustahil ba Allah, harus ba Allah, wajib ba Rasul, mustahil ba Rasul, harus ba Rasul. Nyan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada i'tiqad 50. Bahkan tidak boleh mempelajari i'tiqad 50 buatnya. Menyo getanyo cit wajib mempelajari i'tiqad 50. Nyokonyo akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nya wajib wujud satu-satu serta dalil-dalilnya walaupun dalil ijmali gede. Nya wajib wujud nya. Baik tak biarkan dro tu dalam iman yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi beriman-iman yang sepakat ulama iman getanyo sah. Dalam arti kata baik getanyo meiman dengan iman yang dianggap taklid, ikut-ikutan, jangan. Supaya kepu tanyo bertama akidah, lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya engkau bisa terpelihara daripada akidah yang rusak. Mangat terjaga getanyo daripada i'tiqad, keyakinan yang salah. Contoh keyakinan yang salah lagi akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah di mana mereka itu mengandalkan kudrahnya, kekuatannya karena Allah atadro tanyo. Bud makhluk itu memberi bekas. Allah hanya menciptakan saja manusia itu dan gebuh kekuatan sebagai untuk pubut. Adapun wate kapubut hanaruh li Allah. Nyata dro tu. Nyo masuk dalam akidah yang salah, akidah Mu'tazilah. Olehnya akidah Jabariyah. Akidah Jabariyahnya akidah yang hamba itu tidak punya apapun. Menyebuna punya Mu'tazilah Qadariyah taban. Menyebuna buna punya ataro tu yang kudrahnya. Yang tak pubutnya ataro tu kerana tak Allah Taala pegat. Allah dicipta tanyo sagai. Gebuh kekuatan oleh tak kerjakan kerot laju. Lagi tanyo tak pegat jum, buh patri. Olehnya kahana tak weng-weng jarum lagi tanyo. Hanya ijak aju kuro dengan patri yang kumeno Allah hana usalli dengan getanyo pubut-butnya hana dicipta li Allah. Nyan Mu'tazilah heukeun ataupun Qadariyah. Yang kedua Jabariyah hana sapuna. Itanyo hana but sapu sehingga pupu yang terbit dari getanyo hana masalah. Apakah reut tanyo dalam kebaikan ataupun reut dalam kejahatan hana pupunya karena atadro Allah sepenuhnya kepemilikan daripada Allah Taala. Sehingga hana pupule nyen Jabariyah gekeun. Lagi gapuh hibaput le angin, oleh iba-iba juga deh. Maka ji urang pubut kejahatan hana masalah le nyen Jabariyah. Yang paling sering wate rusak i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah nyo ke Jabariyahnya urut no. Nyo paling sering. Urang Ahlussunnah wal Jamaah menyo hansip ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyo dalam Jabariyah reut ge. Ga anggap laju go nyan wate go nyan karut dalam maksud si kanasib goknya menang. Yang menang juga gak anggap hana masalah li. Karena itu kudrah Allah, kagi cipta li Allah. Yang cik lagi nyan hana pat gerobah li. Karena semua datang dari Allah, baik datang dari Allah, jahat datang dari Allah. Sehingga walaupun dalam kejahatan hana masalah sapu. Ada tak pubuk kebaikan hana pu kejahatan. Karena kanasib tanyo lagi nyan. Kalau lagi nyan ketentuan Allah. Sahabat tanyo haid tatulak. Padahal mengiktikad bahwa semua datang dari Allah benar. Tapi di saat terjadi kejahatan dianggap hana pupule, hana pupur dalam kejahatan karena itu adalah ciptaan Allah, jadi salah. Karena hana diluruskan li i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sendiri jatuh dalam Jabariyah. Hana ibadat li, hana pupu sebab kamu nunggu pegala Allah, nyu Jabariyah, nyu sesat jadi kafir, menyebutulih dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Nya bahaya ya. Kejut payah tepu tanyo, payah tak pelajari tanyo ilmu tentang untuk membedakan aliran-aliran yang sesat
dengan bagaimana pemahaman-pemahaman yang benar dalam akidah. Oleh selanjutnya untuk membedakan dalam akidah yang rusak seperti mujassimah. Mujassimah orang yang mengiktikad Allah bertubuh, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya mata, nak tubuh lagi tubuh katanya, bergerak, berdiri, berjalan. Yang kelagian Allah persih je lagi makhluk, lagi manusia. Nya mujassimah kekeun. Orang mantang perserupa Allah dengan makhluk. Nya juga naudzubillah rusak imannya. Yang kebetaturi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan terpelajari etikad 50. Nya sebahagian kecilnya kepegang akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Mujassimahnya sebahagian kecil, karena akidah ijih yang rusaknya terbagi kepada 72 akidah. Atas Nabi kena gebrahkan akhir zaman sehingga pecah umat lun menjadi 73. Satu dalam surga yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, 72 nya mandum dalam neraka. Yang 72 nya sumbernya dari 6. Dari sabah-sabah kelompoknya pecah menjadi 12. 12 kali 6 72. 72 nya mandum sesat isi neraka. Ini dijelaskan oleh ulama dalam kitab Tuhfatur Raghibin yang naga begah. Yang kebegahnya sampai hinan pemahaman Syiah itu. Nah, tu mah ada Syiah. Orang yang puja-puja Sayyidina Ali berlebihan. Nah, orang yang membenci Sayyidina Ali berlebihan nasib sampai mengkafirkan Sayyidina Ali, naudzubillah. Nyan nasib, nyan juga nanan hinan. Makanya wajib pelajari sik tanyo. Tanyo kita pelajari akidah ilmi, akidah yang benar, payah pelajari teh akidah-akidah yang salah supaya kita nyo berhut dalam akidah yang rusak. Lagi tanya kalau kita pelajari syarat rukun sembahyang, ya kan? Syarat sembahyang, rukun sembahyang. Cuman hana wajib pelajari le teh yang batal sembahyang. Kan wajib kita pelajari sih. Baik lagi tanya syarat dan rukun sembahyang mandum beres. Batal sembahyang pi cukup jai terpubut. Nyo meno sih akidah yang benar kana. Cuman saat hana terpelajari teh akidah yang rusak, hana terpelajari sehingga watenya ke tanya urut dalam akidah yang salah. Wajib pelajari sih. Karena mempelajari yang benar untuk diikuti dan diamalkan, mempelajari teh perkara-perkara yang rusak hanya untuk dihindari dan untuk ditinggalkan. Ya menaiji wajib kan. Yang kecil tata fikih hansib umur tolong wajib sampai-sampai minta ilmu tentang meno, minta ilmu tentang boleh wajib kah. Dan juga wajib atasmu untuk mempelajari ilmu yang membersihkan hati, ilmu akhlak teman. Ya benar, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan menyucikan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Yang wajib pelajari juga. Ya, itanyo ngen Tuhan kabere ilmu akidah kana. Ngen ibadat ke Allah juga kapah. Tapi tentang akhlaknya golong buat bere. Hanpah desit. Kan cukup jai dumuronyo rusak ibadat zahir kita karena batinnya yang rusak. Kenapa sih? Lagi Imam Ghazali pegah inna lil a'mali dhahirati ala'iq bil masail batinah, bahwa sungguh segala amalan-amalan yang zahir nya mukuman iji ala'iq mukuman bil masail batinah dengan perjalanan batinnya hati tuslihuha wa tufsiduha. Tuslihuha ipu bagus oleh hati akan amalan-amalan zahir, wa tufsiduha dan ipu rusak li hati akan amalan-amalan zahir. Amalan zahir salat, puasa dan ibadah-ibadah lain nyo mandum rusak karena diperusak le goresan hati benar. Amalan zahir bagus pakan karena diperbagus le goresan hati benar. Nyo juga wajib tepu, wajib pelajari sabi wajib tamurno sampai tahu ba Allah taala. Hana pre merno tanyo belajar. Yang kejit be anggap ilmunya kasih sang hana peh tamurno le kon. Kita murno, kita gaduh, kita murno, kita tua tu. Singkira lagi tanya, kita murno, han tua tu. Jadinya, kok jai kata buat fikah. Kabih bab semayang, kabih bab puasa, kabih bab kurban, babnya, bab tu. Mandu mukumat latih, nya kabih malim tu. Jadi kabih malim dia. Nya ke bahan tingkat tadi. Kok jai yang tak murno, cukup jai yang tua. Kejap belajar aju. Murno laju, ibadat aju, murno aju, ibadat aju. Sampai habis, tak kejap pulang tanya oleh Allah. Selesai. Tugas tanya dalam dunia. Ya, nyamban. Baik hana piu biji. Hana istilah lu kalau lumbut jamun hana pi habut li. Nyata yang berah orangnya kalau lagi berah jamun sit. Yang ke hata jamun-jamun kabeh dewa duduk. Ataupun jut sit nak ingat tu. Kadang-kadang nak penambahan bak orangnya dah belajar. Makanya belajarlah. Dah contoh akhlak-akhlak yang tercela seperti sombong, ria, hasad dengki,
rakus tamak, bulu bahasa Aceh, dan lain daripada penyakit hati dan lain-lain yang masuk dalam penyakit hati. Ini wajib kita pelajari. Kiban gekeria, perasaan teh gekeria, perasaan teh geken sombongnya takabur, angkuh. Perasaan teh geken dengan hasad, yaitu dengki. Perasaan bagaimana geken dengan rakus, perasaan bagaimana geken dengan yang lain-lain, lagi ujub, hana wahina, lagi marah, kan jai menteng. Makanya wajib kita pelajari. Hadis salah satu fardhu ainin fa'arifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Artinya 3 ilmu itu adalah fardhu in. Macam ilmu tersebut fardhu in, maka kenalilah, artinya bertaturi, kenalilah dan pelajarilah ketiga ilmu itu dan amalkan dia. Pelajari dan amalkan. Kopjai urang hana gete minta ilmu, ya kan? Sama dengan ditat-tat urang yang minta ilmu. Watai kaki minta ilmu ke saring long ditat-tat yang beramal dengan ilmu. Nya kan di antara dit yang dit. Lainnya watai beramal lam ditat-tat yang sempurna lagi niu. Hanya ditat-tat lam dari yang sempurnanya yang diterima, yang ditung oleh Allah Taala. Niscaya engkau akan menghasilkan keselamatan dan ketinggian. Menyutanya tatim beramal dengan ilmu yang disampaikannya, tak pelajari, tak amalkan, nyo getanyo akan merempek keselamatan. Nyo selamat dunia, selamat akhirat. Orang yang beramal dengan ilmu kalau urung saleh, nyan dunia kan bere, akhirat juga bere. Olehnya long, mendapat ketinggian kemuliaan. Tanya mulia mulai di dunia sampai di akhirat. Walaupun kan harapan tu untuk mulia di dunia, tapi Allah nijuk. Yang kejut punya kemuliaan yang oleh manusia ada batas waktunya. Waktu dicopot jabatan kitanya gadah mulia, tapi punya kemuliaan yang Allah Taala juk hana batas. Dalam hidup kitanya mulia, setelah mati juga mulia. Ya, tahu lagi para ulama takalan kiban ulamanya mulia ke? Karena titel katnya sebagai ulama, sebagai orang saleh. Apakah di dunia mantangkan? Apakah 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun? Bukan, selamanya sampai kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah kembali kepada Allah Ta'ala juga di dunia dikenang-kenang karena kebaikannya, karena ilmunya, karena jasanya, petuah-petuahnya dan lain sebagainya. Penjelasan yakni bahwasanya ilmu yang 3 ini ilmu yang mensahkan ibadat, ilmu yang mensahkan akidah, ilmu yang membersihkan hati adalah fardhu in yang maklum. Yang fardhuin per individu wajib minta, maka wajib atas setiap orang untuk mempelajarinya dan tidak boleh bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Hanjut methira urung pi hana depu, pak wajib butupu mandum ukuran fardhuin masing-masing. Tak semayang kegelah sah semayang ena wajib depu. Mesti tanya tak si kurban benda ilmu sah tak si kurban yang mana lah tak pegah. Tak nak pun ibadah haji ataupun umrah, benda ilmu tentang manasik haji ataupun umrah, yang menang. Walaupun ada orang sampaikan ke lain, walaupun ada orang yang secara detail, yang ukuran kesah ibadat nyo hanjut hana alasan ba Allah Taala sehingga sibuk. Bahkan hana minta ilmu, dia tanya oleh Allah Taala sibuk ya Allah, bak lo minta rezeki kerana engkau perumoh, bak lo khadam urung si baknyo bak je, nyan hanjut ke alasan. Nyan alasan bak manusia mentang untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Allah menggetung pinyan sebagai alasan tu. Dan tanya oleh Allah Taala, nyan kenyan sebagai alasan yang tayo ajukan. Hanya hanjik alasan. Yang kejut baik sampai katanya mati wa Allah Taala sibuk bak minta dunia, hamrepok minta akhirat. Hana gelarang pada hari dunia, jarang-jaranglah tanya terpilih-pilih, terpilah-pilah ke mana. Dan inilah ilmu syariat yang memberi manfaat. Nyokonyo ilmu syariat yang memberi manfaat. Yang kejut minta ilmu je sambil belajar fiqah, belajar tauhid, belajar tasawuf. Lagi tanya tasawuf yang dabutnya. Makanya ada berkasih bab waktu lain belajar fiqah, bab waktu lain belajar tauhid. Ngapah tu. Baik takkan Allah pu tauhid tabut. Dari zaman pi dikit 50 ke berah hentak urangnya. Ya kan agat pahli. Kabeh tua sing kira tingat atas zaman hentak urangnya sampai-sampai nyampi home. Nya dia tanya pi kabeh tua dah doa pitali. Kan. Dan beramallah dengan dia. Ya. Dan awak karena ilmu beramal dengan dia.
karena sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan, jalan selamat bagi orang yang tidak mengetahuinya kecuali apabila dia mengamalkan ilmunya. Hana jalan keselamatan bagi orang yang na ilme kecuali itulah dengan geamalkan ilmunya. Beramallah bebe mampu katanya. Padahal kerana ilmu kan tak amalkan, yang wajib-wajib sitka wajib amal, yang sunat-sunat perbanyak. Ya, kan? Dan jika tidak, maka ia termasuk orang-orang yang binasa. Ilmu kanan, tapi hatta tidak kita amalkan, ia juga masuk dalam orang yang binasa. Jadi watakan amalkannya baik terbayang zikir wirid amalnya kan. Itanya watakana ilmu dia akai dengan manusia apa lagi urung hana ilmu. Nya lagi urung hana ilmu, nya tanda urungnya kena binasa. Ya, tai ule urung katanya kaikun dah tira urung alim, tira tungku, tapi hakai lagi kan tungku, yang mana bahasa tak ada pegah. Urung kana ilmu tak lagi urung hana mufhum sepu. Lagi urung hana ilmu, proses lagi urung bangai hana pernah belajar ilmu agama. Padahal bak katanya kana ilmu, nya berarti urungnya telah masuk dalam jalan binasa. Ya, yang mana? Berkata Ibnu Ruslan rahimahullah, nekerle Ibnu Ruslan, fa'mal walau bil usri kadzakati takhruj binuril ilmi min zulumati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Artinya maka amalkan ilmu walaupun hanya sekadar sepersepuluhnya bil usri walaupun sepersepuluh, seperti zakat, niscaya engkau akan terkeluar daripada kegelapan dengan cahaya ilmu itu. Beramal walaupun dengan 10, artinya dengan sepersepuluh, beramallah dengan ilmu yang terpelajari walaupun bacut tanpa beramal 10 ataupun sepersepuluhnya walaupun hanya sepersepuluhnya. Kerana ilmu yang wajib-wajib hanjit-han, ya kan? Yang lain-lain sebagai tambahan walau sepersepuluh dina yang mampu tu lagi jakut. Tapi sepersepuluhnya mesti lagi bak jakut sepersepuluh walaupun jid tak bermakna hina sepersepuluh dari seluruh ilmu yang kita pelajari. Pokoknya benar beramal ataupun maksud hina walau ilmu bak jakut. Hal lagi sepersepuluh bak jakut kerana sepersepuluh kan bagi sipluh. Lagi jakut zuruk kan bagi sipluh biji. Menurut model zuruk hana mandum biji punya tak bagi sipluh. Lagi jaket pada dah bagi sipluh. Dah bagi pupluh 1/4 daripada 1/10 lagi jaket mekat. Lagi jaket mekat. Padi dah bagi jaket mekatnya sama lagi jaket je bagi ji 1/4 daripada 1/10. Adapun ikun leur yang kun 2,5%. Ditna jumlah mandum-mandum contoh mekat maksud. Ditna jumlah mandum-mandum kena labanya mandum-mandum hai modal si kada kenan. Berempat peng pemaji 250 juta. 150 juta kita pekur kemu kerana lebih daripada 20 mayam kan 150 nah 20 mayam lebih limangnya kengkal lebih apa je 20 mayam yang dikira nyata bagi ju 1/4 daripada 1/10 yang kedina merupakan ataupun 1/40 ataupun tak kali 2,5% nya itu bit ju hasil je nya sama je. Demam yang urus dagang kadang-kadang mudah cara pembahagian kan. Jumlah mandum-mandum gekali 2,53% itu bit je jawapan ji. Nya kena 1/4 daripada 1/10 ataupun 1/40. Nya menyebab bab jakut dan dipegang. Nya jakut masalah jakut juga harus mengerti. Sebab itu kok jai orangnya jakut in tabuh yum. Ya kan jakut meh pedubit, jakut lemo pedubit. Itanya orangnya tabuh yum. Jakut meh pedubit yum kau wajib juk ulang juk lom singah bayi lain. Jakut pade, nya pade gi pedubit. Itanya jakut-jakut yang in kadang-kadang kan in dah pedubit yum maka tidak sah. Jadi berin je sit. Ini yang gi pedubit yum jakut tijarah, jakut mekat. Barang lang kedai tanya minyak, taka, sabun dan lain-lain sebagainya. Pada truk jakut kan barang lang kedai tak ajuk. Kalau ladum tajuk ju minyak, ladum tajuk sabun, tajuk saka bukan. Tetapi juk harga. Hanya jakut tijarah. Tapi menunjukkan jakut tijarah kan. Bahkan apabila jih dimekat di mutijarah barang yang in barangnya kenang jakut lagi jih dimekat mu nyawa tak keton menyusip syarat lagi syarat mu yang dikebah nyo jih kan jakut tijarah kan harga berbit mu nya wajib berbit yang kejit orang yang blow mu
nyai gok nyan kan kage publo barang yang in barang kenang jakut nyan kan bersatu dua boh jenis barang, dua boh jenis apa takun mata benda yang kenang jakut. Yang pertama hinan iaitu gok nyan but ke tijarah, yang kedua in barang yang kenang jakut ba in barang. Menyemenan nya wata keton gok nyan yang putubit mu apabila sep syarat untuk putubit mu. Lagi contoh igotnya tega mekat hana lagut muh gotnya 62 kilo lang gede. Jadi leh puluh manyam dari pon hana be leh puluh manyamnya. Walaupun lain nabe tapi leh puluh manyam tak tinggal. Lain nabe leh puluh manyam tak tinggal sampai teruk siton. Ya kan? Nya wata keton putra keputubit. Yang keputubit adalah zakat zakat emas keputubit. Walaupun gotnya gemekat gede kecuali abe tega publo gotnya 6 bulan nabe 3 mandum barang ke. Yang bergiliran ge blo barang lain lah 2 kilo tek mu. Habis mandum walaupun dalam jangka put bulan baru habis mandum nyan hana putubit jakut mu kan in putubit putra si anta putubit yang tak putubit yum karena hana barang le hinan yang teduk selama setahun tapi menyona barang yang teduk hinan selama setahun nah hana habis hinan 60 manyam hana habis han lagot-lagot yang heplo manyamnyo yang lain memang lagot mandum-mandum sampai setahun nya yang lain yang diket bak heplo nyo sehingga watai trok ton watai ge kal he kilo mu nyan he kilo nya mandum aci pegat padit na jumlah mandum nyan bagi put plau ya bagi 40 padit manyam hidup bagi tepuk plau yang gede na berdubit jakut dak lemo lagi nyan si urang belau lemo nya kan bak lemo nyan in jakut ji jakut barang yang wajib putubit in ji nyan apabila igak nyan geblau publau lemo watai geblau pun put plau boh puluh geblau hana lagut mandum hana tiga lagut berarti kamputa geblau lain lam menan ke sabi hantong pernah tetap lemo bak goknyan selama siton 40 boh sekurung-kurung ji oleh 10 bak lemo 10 boh sekurung-kurung ji hantong pernah lagi nyan yang berarti tak pudubit hingga tijarah tapi apabila nak duduk dari pon sampai siton igoknyan kameng ataupun lemo 10 boh nyan wajib pudubit lemo hingga kang pudubit harta tijarah kan barang yang berbeda kan harga berbeda kita contoh geblau lemo 50 boh bulannya geblau Zulqa'dahnya geblau lemo 50 boh yang bulu ke mana mandum pi mana ataupun setengah mana temang kengkam tamah walaupun sebahagian yang mati sebahagian yang geblau tapi 40 boh hang kurung-kurung 50 boh hang kurung-kurung 50 boh nya sampai sampai tonuke 50 boh sampai tonuke nya watai katrok tonuke gebilung tek ditna mandum kana harta ke put peluh pah ataupun leh peluh pah nya wajib terbit jakut binatang tak tergedi mutama karena kalah anak lom nya dia ikut bak ma wajib terbit binatang sit kan terbit ijih tijarah ya nyamban adit yang gerak pegang seluruh jakut yang terbit ijih in barang kecuali jakut mekat baru terbit yum itu pun menyo yang tak mekatnya kan barang-barang yang injih kenang jakut tapi menyo barang-barang yang injih kenang jakut lagi mekat perak mekat binatang ternak apabila sep syarat jakut emas bunau jakut ternak bunau nyan wajib putubit in jakut in barang yang anda pegang kan yang terputubit nyan putakeun harga ya nya yang maksud harus juga mengerti nya pelajari dalam bab-bab jakut ini tak tergedi tengah lagi nyan tanya kan terjun dalam mekat mu nya pelajari lah bagaimana tanya terjun dalam blo anak binatang ternak nya pelajari lah bagaimana supaya mengasah ibadat tu kan ibadat raya nyan putubit jakut nyo yang gede pegang harus mengerti niscaya menyujud tak amalkan lagi ilmu itu engkau akan keluar dari kegelapan dengan cahaya ilmu itu tanya hana meraba-raba li hana berada dalam kegelapan li dengan sebab ilmu tadi maka seorang yang alim yang dengan ilmunya dia tidak mengamalkannya dia akan disiksa sebelum penyembah berhala kalian beratlah rupanya ilmu na tetapi persih lagi urung tan ilmu dah kena ju dia belum dah pegang ilmu na kan lagi urung yang nak ilmu akai keroi menanti ada riba pita sapat ikannya riba pita sapat ikannya menyuna lawongan riba pijut nyan awajih kesiksa daripada awak semua patung nya awal urung yang alim bunuh kalian kan bahaya sih pada bunuh nya bahaya hana ilmu itu kerana ilmu hana amal
Teman baik si tak anggap punya menau orang kaki baik tak minta ilmu li. Ya tentu takut ke siksa oleh Allah Taala. Kenyan jalan keluar. Ilmu si memang wajib minta, oleh amalkan bebe mampu katanya. Walaupun 1/10 dari ilmu katanya kita amalkan. Pokoknya tak amalkan. Nah, bebe mampu tu karena punya yang wajib si memang hanjut lagi katanya. Mesti kita amalkan seluruhnya. Yang sunat bebe mampu, memperbanyak lebih baik. Ya, maka jika tak bercut jika engkau telah mempelajari dan mengamalkan dia, kalau tak pelajari ilmu, kalau tak amalkan, niscaya engkau akan menghasilkan keselamatan negeri akhirat dan mendapatkan ketinggian dunia akhirat. Tanya selamat di akhirat sehingga hidupnya merupakan kemuliaan, merupakan ketinggian. Kalau orang yang pertimbangan ilmu hanat malim ke di pemulia, walaupun kenyan harapan ke kan dia harap kemuliaan bak manusia, tapi manusia tetap di pemulia. Karena orang yang nak ilmunya Allah sebenarnya pemulia ipat. Malaikat ipat pemulia di langit, ipat ego pemulia oleh malaikat. Gebentangkan sayup-sayup malaikat sehingga di bumi manusia pun di pemulia. Sebab menyo Allah kagak pemulia, nyo haik manusia lain yang perhut tetap ijih mulia aji. Walaupun cukup dia orang yang mencari-cari kesalahan ji, tetap han akan deh buat manusia karena Allah pemulia. Yang kenyan orang nak ilmu kan pemulia oleh Allah. Firman Allah yang pak geberah dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu akan beberapa derajat. Allah nepu manyang, nepu tinggi derajat. Yang pertama orang beriman. Asai kata beriman nyuhan saban li lagi kafir, lagi orang munafik, lagi orang musyrikin han saban li. Olehnya minta ilmu, amalkan dengan ilmu, nyoba watenyan ke kita akan mendapatkan beberapa derajat ba Allah. Dengan beberapa derajatnya derajat paling tinggi bila Allah orang yang nak ilmu. Berkata para ulama tafsir, para ahli tafsir, yakni Allah akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dari kalian 1 derajat dan orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat yang banyak. Ya, menyuk beriman sagai hanya 1 derajat. Imam yuna ilmu, cuma dalam ilmu kan masuk si ilmu iman dan ilmu-ilmu lain dan beramal dengan ilmu, nyo mendapatkan beberapa derajat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kun Ibnu Abbas, Allah akan mengangkatkan para ulama pada hari kiamat nanti atas sekalian orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Nyahinan tempat goknya nekalan kiban manyang 700 derajat manyang goknya tinggal ulama-ulama urung-urung alim bak urang kiamatnya ngan tanya-tanya orang awam jarak antara 2 derajat adalah 500 tahun. 500 tahun perjalanan baru berupa tingkatan waktunya yang gede nan jarak. Cuma enggak angkat oleh Allah 700 derajat, sedangkan satu derajatnya 500 tahun, kakek 7 kali 5 ngeju padit idang kakek berlakunya 700 kali 5. Ya kan? Ai 700 kali 5 leheribe 500, kakek leheribe 500 derajat. Ya, dan sungguh Nabi SAW memberikan kesaksian bahwasanya menuntut ilmu itu akan menyampaikan kepada surga. Nabi tinggal yang saksi ke katanya. Nabi yang saksi yang bahwa menuntut ilmu itu akan membawa tanya ke dalam surga. Tentu ilmu itu ilmu yang setelah dituntut diamalkan. Dan bahwasanya para malaikat yang mulia mengagungkan penuntut ilmu. Nah, kalian Allah jadi Nabi Muhammad jadi saksi bahwa tanya kataja ati jalan surga. Menyunat minta ilmu, malaikat juga gak agungkan katanya karena memuliakan bagi ilmu. Karena ilmunya mulia, maka malaikat pun gepraya katanya, gak agungkan katanya. Dan para malaikat tidak akan mengagungkan kecuali orang yang agung di alam malakut langit. Para malaikat han akan gepemulia, han akan gepraya tirara urang, melainkan urangnya adalah memang kadimuliakan di dalam kerajaan langit. Malakut langit dalam kerajaan langit. Ilangit idih tanya kamulia bak mereka malaikat. Makanya tanya mulia di dunia. Obena orang alim yang pertimbangan ilmu yang tetap mulia. Acik ujud. Berlaku kemuliaan nak bakanya, berlaku ilmu yang nak bakanya.
Pakon karena malaikat kagak mulia ipat, maka ji hidupnya pun akan mulia. Berkata sebagian masyayikh, dekun oleh sebahagian gure-gure, telah datang kepada kami seorang laki-laki sendiri, seandai. Telah datang kepada kami seorang laki-laki dari orang yang ahli kasyaf. Sandi nyanan ke seorang laki-laki sandi yang perle natruk tira urung juga nak pegah gekele sebahagian daripada syekh-syekh awai, gure-gure awai natruk tira urung baklon goknya dari golongan ahli kasyaf. Urung yang kasyaf deh gekalan perkara gaib, nyojih di kalan perkara gaib apabila gepeduh oleh Allah dan dia tidak berdiri untuk seseorang kecuali untuk penuntut ilmu. Kalian kiban koknya gepum lihat tira urang hana lain kecuali adalah penuntut ilmu. Monya urang yang tuntut ilmu nyu sangat gemuliakan legoknya. Nyambang ke begah. Leto le urang ahli kasyaf buno. Karena koknya kasyaf pertanda kena bukan putra koknya telah tahu, telah dinampakkan oleh Allah Taala ilmu itu memang dehinan dari ilmunya terpancar keajaiban, keagungan, kemuliaan. Yang kerja hebat aju beda aju pandangan tentang ilmu agama. Urang yang nak ilmu ya. Hanya hana gedeng, hana berdiri, hana hormati, hana muliakan kecuali kepada penuntut ilmu. Dan dia berkata, hanya saja aku berdiri apabila aku melihat malaikat berdiri. Padahal tidak mengenal dengan orang-orang. Habaq gonya baru gedeng tege urung karena malaikat gedeng. Yang kejit tayong hal depu ada tu ulama, urung alim, urung saleh, nya malaikat di langit seraya semuanya berdiri, mengagungkan, memuliakan urung tersebut. Urung kasyafnya degeu. Malaikat gebedah gedeng ge pemulia, maka ikutnya pi gedeng. Nya pertanda bahwa itulah hebatnya, mulianya penuntut ilmu. Bacut tu. Dan Nabi SAW juga memberikan kesaksian bahwa Bunda putra padahal dia tidak mengenal dengan orang-orang, padahal urangnya hana geturi, tapi kan gedeng karena dia malaikat gedeng yang gede pegah. Nabi juga nepegah memberikan kesaksian bahwasanya orang yang alim itu dimintakan ampun baginya oleh apapun yang ada di langit dan di bumi. Urang na ilme nyo kai lake ampun ke goknyan lepu mantang yang naik langit yang naik bumi. Nyo urang minta ilme, mencari ilmu, mengamalkan dengan ilmu dan gerd ke kan yang bro, karena yang bro kan karena ancaman ni Pak Buno. Dan kedudukan apakah yang lebih agung daripada kedudukan orang yang para malaikat yang ada di langit dan penduduk bumi sibuk memintakan ampunan baginya. Kena bukan putra apa benar kena depu orang yang minta ilmu, penuntut ilmu tentu yang gerd, yang beramal dengan ilmunya, yang kan dimuliakan di langit dan di bumi, diminta ampun di langit dan di bumi. Cuman menyolakannya kedudukan tahlem yang lebih, yang paling mulia tak banding daripada kedudukan urang yang mana para malaikat buh di langit ataupun di bumi sibuk gelaki ampun. Cuman kehana derajat lain paling tinggi. Kena bukan putra cukup berat mulia, hana lain yang paling mulia, melainkan urang yang mana para malaikat di langit ibu mau gelaki ampun ke urangnya. Tah urangnya penuntut ilmu, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Makanya wajar ke pegah lewat penuntut ilmu yang beramal dengan ilmunya, lewat urung-urung alim, lewat ulama-ulama bak tempat makbarah nyan sampai gebebaskan azab selama 40 hari nyan bak kuburan tersebut. Yang kejut gad lewat urung nyan kenan bak tempat kuburan tersebut, urung yang beramal dengan ilmunya tapi peplah hurau hana gesiksa urung yang dalam kuburnya karena lewat urung je bunau. Dan dia sibuk dengan apa yang dia sedang berada padanya, sedangkan para malaikat sibuk mendoakan baginya. Urang alimnya sibuk bak gemerno ilmu, sibuk bak geperno ilmu, sibuk bak gemamai dengan ilmu ke hang repok perintah hur lain. Malaikat sibuk bak gelaki ampun ke goknya. Saya sampai gelaki ampun ke goknya. Hang kerja rahmat cukup jain kalau tak meninggal ulama kalau pakai bau urung sembahyang manyit. Pakon karena memang urungnya urung kadelaki ampun li para malaikat. Kesimpulannya yaitu apa yang warid di dalam hal keutamaan ilmu dan ulama sangat banyak. Kena pegang makna warid atau yang datang hadis
hadis yang disampaikan keutamaan ilmu, keutamaan urung alim ataupun keutamaan ulama ini sangatlah banyak, dan penyusun kasidah akan menyebutkan sebahagian keutamaannya pada pembahasan memelihara waktu, waktu nanti yang mana artinya mana, cuma disampaikan bacut sagai nya untuk memelihara waktu nanti, artinya untuk sebagai memputakeun terpelihara karenanya hana panjang kitabnya ya kan, hana panjang penyusun cuma disampaikan bacut sebagai keutamaan untuk memelihara waktu, memelihara tempat yang kita pegang, artinya karenanya kan hana perlu bahaskan terlalu panjang. Bacut manteng getanyo, bacut manteng getanyo kata depu nyo, menyo tatim amalkan nyo getanyo kaget pembahasan keutamaan pada pembahasan memelihara waktu nanti, memelihara waktu nanti berarti sang lagi kena ukur untuk naga pegah mana nyo kena pegah ya, memelihara waktu kan juga termasuk dalam wasiat 9, tapi untuk ukur ke pegah. Jadi kena pegang mana yang bahwa hadis yang tentang keutamaan ilmu, keutamaan urung alimnya sangat banyak. Cuma ini ke pegang eno manteng karena entuk ke pegah. Tah entuk ke pegah bak tentang keutamaan bak jaga wate. Jadi menjaga waktu itu juga masuk dalam wasiat 9. Langkah-langkah yang ditempuh oleh urung saleh supaya mencapai ridha Allah, yaitu menjaga waktu. Hino kentuk wate-wate yang terjaga saat kita menjaga waktu nya wate maksud terjaga waktu pakai banda pakai wate nyokunyo di antaranya dengan mempelajari ilmu dan mengajari ilmu dan mengamalkan dengan ilmu nyokunyo bab untuk memelihara waktu nanti untuk ukur berarti ke begah ya nyambah nyo kabeh nyo nyokunyo ukur kalau ilmu kan memelihara perkara-perkara sunat nyo masuk dalam wasiat-wasiat yang selanjutnya nya enan tanda. Yang kalian kiban kita nyugui minta ilmu tidak boleh berpangku hanjut kita yang tak anggap long kalau lembut jamun sampai lembut le pada tak pubut uronyo cukup je ya hana tepu jamun uronyo baru tak tepu walaupun lusa han ingat le kata wa tolong but le long mana hanya mana juta ingat be anggap sagai sang-sang katanya kasih peminta ilmu padahal wate tak minta ilmu cukup je ya hana terempak berkon kada rempak uronyo adapun kok je yang kata tua berkon katingat le uronyo. Perlu ilmu itu diulang-ulang, dikaji-kaji kembali. Karenanya yang pertama mencari ilmu fardhu'in, kedua beramal dengan ilmu juga fardhu'in. Putrana pertanyaan. Ya. Ya, tak putar. Barang yang tak kebah lang gudangnya. Tiba-tiba waktu tak stok barang hinan sampai truk tun nyan apakah nagi kira nyan untuk dalam binileng jaket ge kira karena tanyo barangnya walaupun tak kubah nanit untuk mekat iji baru gaduh hukum tijarah bak barang yang kata stok li tanyo apabila tujuan untuk kedro hana mekat li nyo tak kubah saboh tung kepu tak kubah saboh tung nyo kebahan makanan katanya breh minyak saka kan rencana pulau nyan mandum-mandum nyan hana ruh lam kenira wate truk tun tapi saboh gudang ubi raya tak kebah lagi tanyo dan rencana publolom nyo manteng gekeun niat tijarah menyo kata puputu hana rencana publol nya baru hanali nya walaupun tak stok ada barang ya naga but tanyo but stok barangnya tablo wate murah yang gebah dalam kitab dia itu membeli di saat harga murah sehingga dijual di saat harga mahal nasah nah halu paju halu nagat but apabila urung dum diperleh hana sabab ini dalam muamalahnya ada ihsan itanya orangnya hana mempertimbangkan ihsan hana mempertimbangkan kebaikan nilai-nilai kebaikan yang penting berjaya merempuk laba memang mekat itu adalah mencari laba sebanyak-banyaknya tapi jangan lupa di situ ada nilai-nilai kebaikan apabila barang itu ada pulau juga deh igop ai butuhkan barang kana bag tanyo dan gop membutuhkan baik tak stok baik tak preh harga wate mahal tak cekak urung hana god walaupun hala gede kasih kebaikan katanya yang kejut supaya dalam mekatnya mekat laju untuk minta harta dunia ke ibadat tersimpan laju kebaikan tu lagi tatamu blow tanya nak lebih peng 1000 2000 tak pernah hantar balik li kena nya isannya hana payah tanya dengan 1000 peng katanya ya minta peng bicah dari ujungnya ke ujung je duduk ujung habis bulut dengan 1000 rupiah ya minta peng ya juk tajak je deh putak lah ketat peng 1000 nyan
Tapi tanya nak hak atas ribainya pihak tanya. Tapi nak ihsan je dalam jual beli. Menanti koknya gepelebeh mesti nak campli watai getimang. Yang juga ihsan namanya. Itanya pi lagi nyan nak lebih peng ubut-ubut nyan. Han peh balik le tadi juga ihsan. Baik dah mitong untuk kena. Ya. Nya munyo mampu tetapi nanti itanya pi mau kuyum parkir hana. Itai balik peng 2000 bepah peng parkir. Bentuk tak mendawa ngam parkir depat tak bekah elok kalau nunjuk kerja hana urusan awak parkir dengan tak perlu bayar pai. Pai hak cok ya juk ke parkir. Nyo lah ilmu teman. Tak nak pegah menyokol lagi yang kejadian. Maka berlakulah ihsan dalam hal jual beli. Baik kitanya hana nilai ibadah. Jadi sama dengan stok barang itu memang jut tapi belau singa dan kenang jakut iji. Tapi perlai pegah menyo masyarakat rakyat kan dibutuhkan but hanagat kebah barang pubelau watai mahai untuk mencari laba 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Itu tidak baik. Kah? Ini kakak jid wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad